Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Rinal Firdaus. Kalian pasti pernah mendengar sebuah kisah tentang seseorang yang ahli ibadah bertahun-tahun, tapi ketika meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, siapa lagi kalau bukan Barseso. Nah, kisah Barseso ini disampaikan oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita kepada kita semua ya. Tapi ya, kita itu pasti penasaran, kisah Barseso ini itu ada di dalam kitab apa, ya kan? Tapi ya buat kalian yang nggak kepo ya itu terserah kalian. Tapi saya ya semenjak pertama kali mendengar kisah ini, itu saya itu bertanya-tanya, riwayat kisah ini itu ada di mana? Setelah saya cari-cari di kitab dan tentunya dengan Google ya, karena itu membantu saya. Jadi setelah saya cari-cari, akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan sebuah riwayat di mana kisah Barseso ini itu ada. Nah, kitabnya apa? Ini dia. Jadi kisah Barseso ini saya temukan dalam kitab Tafsir Baghawi ya. Tafsir Baghawi, dan kisah Barseso merupakan tafsiran dari surat Al-Hasyr ayat 16. Jadi ayat ke-16 dari surat Al-Hasyr ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ya. Kemudian di bagian tafsiran di situ ada sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas, ya salah satu sahabat, Sayyidina Ibnu Abbas. Dan di sini beliau mengatakan qala kana rahibun fil fatrah yuqalu lahu Barseso. Jadi pada suatu masa di zaman dulu itu ada seorang rohib. Rohib itu pendeta gampangannya itu. Ya kenapa beliau mengatakan pendeta? Karena Barseso ini meninggalnya su'ul khotimah. Ya, bukan mati dalam keadaan membawa iman. Ya. Yang mana pendeta ini yuqalu lahu Barseso, dia itu disebut sebagai Barseso. Nah, selama 70 tahun dia itu selalu beribadah dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Di sini keterangannya itu lam ya'si Allah, lam ya'sillaha ya bacanya. Lam ya'sillaha fiha tarfata ain. Jadi selama 70 tahun itu sama sekali dia tidak pernah yang namanya maksiat. Melihat ada orang yang mampu ibadah 70 tahun dan sama sekali tidak bermaksiat, iblis ini tertarik untuk menggodanya. Dan akhirnya iblis mengumpulkan semua pemuka-pemuka setan di kerajaannya. Siapa di antara kalian yang mampu menggoda laki-laki ini? Akhirnya ada salah seorang, ya bukan salah seorang, maksudnya salah satu setan yang sanggup memenuhi tugas itu. Saya sanggup ya. Dan setan yang sanggup ini namanya adalah Abiyad, ya, setan Abiyad. Setan Abiyad ini tuh unik. Jadi dia merupakan setan dengan kelas tertinggi yang tugasnya itu menggoda nabi, wali, ya mungkin ulama juga ya. Jadi orang-orang dengan level tertinggi itu juga digoda dengan setan tertinggi. Jadi pernah pada suatu ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menjadi target sasaran setan Abiyad ini. Caranya gimana? Caranya adalah setan Abiyad ini menyamar sebagai malaikat Jibril membawa wahyu. Nah, melihat ada sosok makhluk yang ngaku-ngaku sebagai malaikat Jibril membawa wahyu, malaikat Jibril yang asli ini tidak terima dan dia menangkap setan tadi dan bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya itu dibelesno ning tanah India. Jadi setan Abiyad itu ditangkap dan ditimbun, ya mungkin bahasa itu bahasa masih halus. Ini dibelesno di tanah India gitu. Pokok itulah ya, bahasa Indonesianya saya kurang tahu, tapi itu intinya. Akhirnya setan Abiyad tadi itu mulai melancarkan aksinya. Ya, dia menyamar sebagai, kalau di sini tuh dia itu di riwayat ya. Di riwayat itu setan ini tuh berhias atau memakai pakaian sebagaimana layaknya pendeta, dan dia menemui Barseso di tempat tapanya ya, dan
ceritanya itu, lanjutannya itu pasti kalian sudah tahu bagaimana kondisi Barsiso saat itu. Meskipun pada awalnya Barsiso itu tahan godaan setan, tapi pada akhirnya dia pun kalah dengan godaan ini. Jadi untuk kisah lengkapnya silahkan kalian baca sendiri ya di kitab Tafsir Bagawi ya, tafsiran surat Al-Hasyr ayat 16 itu. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Saya di sini hanya ingin menyampaikan sumber referensi dari sebuah riwayat yang selalu kita dengarkan. Cuman kita itu masih bertanya-tanya riwayat ini itu berasal dari mana, dan di sini saya sudah menyampaikan keinginan saya. Nah, jadi cukup sekian. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.